Bapak-bapak serta saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah hari raya ini yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini kita masih sempat hadir dan berkumpul di ruangan masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat hari raya Idul Adha secara berjamaah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita doakan kepada Allah. Semoga dilimpahkan buah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak serta saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan ayat yang telah kita bacakan tadi, yang pertama surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Yang kedua surat Al-Kahfi ayat 28. Kita beri judul khutbah kita
dengan melaksanakan ibadah korban. Kita tingkatkan ketabahan dan kesabaran tatkala menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah hari raya Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, mari pula kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa yang dapat menumbuhkan ketabahan dan kesabaran tatkala menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Dalam hidup dan kehidupan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka semakin besar pula ujian dan cobaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh akan aku uji kamu dengan berbagai macam ujian, kata Allah, dengan rasa ketakutan, rasa kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan kepada mereka itu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Untuk menghadapi semua itu membutuhkan kekuatan batin dan kekuatan iman. Kalau seandainya diri kita tidak kita perkokoh dengan kekuatan batin dan kekuatan iman, maka kita akan mudah diombang-ambing oleh pengaruh setan, oleh pengaruh iblis. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 28 yang telah kita bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang sabar pada pagi hari dan sore hari dalam rangka mencari karunia Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah hari raya Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobaan demi cobaan, ujian demi ujian yang kita hadapi saat sekarang ini. Sebesar apapun ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebesar apapun cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak sebanding dengan ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam?
Dia pernah mengorbankan 1000 ekor domba, pernah mengorbankan 300 ekor lembu, pernah mengorbankan 100 ekor unta, sehingga orang kagum takjub melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika itu Ibrahim berkata, apa yang saya lakukan saat sekarang ini belum seberat. Andai kata saya punya anak, dikaruniai oleh Allah anak, kalau Allah berkehendak untuk dikorbankan, akan saya korbankan. Memang kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah kita baca Nabi Ibrahim alaihissalam hasil pernikahannya dengan Siti Sarah tidak kunjung dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ibrahim tidak pernah berputus asa. Pagi, sore, siang dan malam selalu berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepada hamba ini seorang anak yang soleh. Selalu dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga sampai usia senja. Akhirnya di usia senja, hasil pernikahannya dengan Siti Hajar, doa Ibrahim dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang pada waktu itu dia beri nama Ismail alaihissalam. Namun kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ismail beranjak remaja, falamma balaga ma'usya'ya, ketika Ismail beranjak remaja bisa diajak bermain, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala menagih janjinya Ibrahim alaihissalam melalui mimpi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan nazarnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Ketika itu tanggal 8 Zulhijjah, tunaikan nazarmu. Ibrahim masih ragu, apakah ini datang dari Allah atau datang dari syaitan. Hari tersebut dinamakan dengan hari Tarwiyah. Malam yang kedua, tanggal 9 Zulhijjah, datang mimpi yang sama. Wahai Ibrahim, tunaikan nazar. Ibrahim masih ragu, apakah ini datang dari Allah atau datang dari syaitan. Hari tersebut dinamakan dengan hari Tarwiyah. Nah, pada tanggal 10 Zulhijjah di malam harinya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi mimpi yang sama. Wahai Ibrahim, tunaikan nazar. Di sana baru Ibrahim yakin bahwasanya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mantap akan dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah Raya Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam, sebelumnya Ibrahim meminta pendapat kepada Ismail alaihissalam. Apa kata Ibrahim kepada Ismail? Ya bunayya, inni ara fil manam ani azbuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih engkau, bagaimana pendapat
ya abadi al-madza tu'arun satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau memang perintah dari Allah, Allah yang perintahkan, laksanakan. Insyaallah saya ditemui dalam keadaan sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tibalah masanya Ibrahim menunaikan nazar. Ketika Ibrahim akan menyembelih Ismail, karena ini semata-mata hanyalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji sejauh mana cintanya Ibrahim kepada Allah dibandingkan dengan cintanya kepada anaknya. Ternyata terbukti cintanya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dibandingkan dengan cintanya kepada anaknya. Maka ketika itu digantilah Ismail oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kibas yang sangat besar. Itulah yang dikorbankan. Jadi kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sekarang ini, terutama di hari raya Aidil Adha ini, di hari raya Kurban ini, bagi kita yang sudah punya kemampuan, bagi kita yang sudah punya kesanggupan untuk melaksanakan ibadah kurban, dianjurkan untuk berkorban. Seperti yang disampaikan oleh pengurus tadi, ini terdapat khilafiyah perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib, Imam Hanafi, dan ada yang mengatakan sunnah muakkad. Namun dalam konteks hadis dikatakan man kana lahu sa'atan awam lillahi fala taqrabanna as-shalah. Siapa yang sudah punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban, lalu mereka tidak melaksanakan ibadah kurban, fala taqrabanna as-shalah. Jangan sekali-kali engkau dekati tempat salat. Bahkan lebih tegas dikatakan oleh Rasulullah SAW, man kana lahu sa'atan qala bid'ain falyamut in sa'a nasraniyya wa in sa'a yahudiyyah. Siapa yang sudah punya kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan ibadah kurban, maka matilah mereka itu dalam keadaan Nasrani dan dalam keadaan Yahudi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya serangkaian kisah yang kita ceritakan tadi kita jadikan iktibar pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tatkala menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita hadapi dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar itu sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang-orang yang tambah sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mereka akan mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah. Ada macam bentuk manusia yang akan mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah orang yang tabah tatkala menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Yang kedua adalah orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat yang banyak kepada kita, yang tidak terhitung jumlahnya, yang tidak ternilai harganya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah berikan nikmat yang banyak kepada kamu, maka salat dan berkorban. Salat dan berkorban.
Sebaliknya, barang siapa yang kufur kepada sesungguhnya azabku sangat pedih. Di antara sekian banyak nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang paling tinggi nilainya, yang paling mahal harganya adalah nikmat Allah. Alhamdulillah. Sampai saat sekarang ini kita masih bisa hidup. Kita masih bisa menghirup udara segar. Kita masih bisa melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Sementara saudara-saudara kita mungkin bulan kemarin, tahun kemarin mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak-bapak dan Ibu serta saudara-saudara kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Akan diminta pertanggungjawaban. Umur yang panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa kamu pergunakan? Adakah kamu pergunakan untuk kebaikan atau malah sebaliknya kamu pergunakan untuk kejahatan? Khairun nas man tala umruhu hasuna amalu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Sebaik-baiknya manusia Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang kepada mereka. Kemudian umur yang panjang tersebut mereka gunakan untuk kebaikan. Dan seburuk-buruknya manusia Allah berikan umur yang panjang, dan umur yang panjang tersebut mereka gunakan untuk kejahatan. Yang ketiga, orang-orang yang akan mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa mau memaafkan kesalahan orang lain. Dalam hidup dan kehidupan kita pasti akan dihadapkan kepada berbagai macam persoalan, permasalahan. Kadang-kala persoalan itu datang dari kita sendiri, dan kadang-kala persoalan itu datangnya dari orang lain. Tatkala persoalan itu datang kepada kita, tatkala ada di antara kita yang berselisih, ada di antara kita yang bertengkar, ada di antara kita yang saling bermusuhan, hendaknya kita harus sepakat saling bermaafkan antara satu dengan yang lain. Sebesar apapun persoalan dan permasalahan yang kita hadapi, kata Nabi Muhammad SAW, nggak boleh lebih daripada 3 hari. Namun ironisnya kadang-kadang di antara kita umat Islam ada yang dendamnya sampai mati. Bahkan ada kata-kata yang keluar dari mulut umat Islam itu sendiri, putih tulang dalam kubur, yang kesalahan mereka itu tidak akan pernah saya maafkan. Mereka mengaku dirinya beragama Islam. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang ada di dalam masjid ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari persoalan yang demikian. Yang keempat, orang-orang yang akan mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa bertobat tatkala mereka melakukan perbuatan dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Yang namanya manusia tak luput daripada dosa. Tatkala kita pernah melakukan perbuatan dosa, hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya tobat. Yang pertama, menyesali perbuatan yang selama ini kita perbuat. Yang kedua, berjanji dalam hati tidak akan mengulangi. Yang ketiga, kita ini dengan amal ibadah, insya Allah buat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu serta saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah. Barangkali pada waktu yang relatif singkat ini, itulah yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dijadikan bahan renungan, iktibar atau pelajaran, terutama bagi yang menyampaikan fakta biya bil abasar.
walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah wa taqul muttaqun. Ittaqullah